16 tahun nggak pernah lihat ibu, nggak pernah lihat ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kita Bisa. Pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan berbagi tentang perjalanan kehidupannya, yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Oke, dengan siapa? Namanya siapa? Genta Surya Pratama. Namanya Genta Surya Pratama. Umurnya berapa? Umur saya 16 tahun. Umurnya 16 tahun. Nah, kira-kira kalau misalnya kita akan memulai pembicaraan, hal apa yang akan kita bahas pertama kali? Kehidupan kah? Atau apa gitu? Kemungkinan tempat saya tinggal. Tempat saya tinggal gitu ya. Emang kamu tinggal di mana sekarang? Tinggal di Desa Sukarsih. Desa Sukarsih, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Dengan siapa kalau boleh tahu? Jadi di sini saya tinggal bersama paman dan bibi saya. Oh, paman dan Tapi bibi. Saya sudah anggap orang tua seperti ayah dan ibu saya. Oh, udah dianggap seperti orang tua sendiri ya. Emang kenapa? Kok bisa dianggap seperti orang tua sendiri, kenapa? Kemungkinan Jangan ada kemungkinan atuh. Kan udah jelas itu apa? Sudah kamu anggap itu. Saya kan pas lah tidak tahu orang tua saya. Jadi kalau ayah saya tahu, kalau ibu saya belum pernah lihat. Sampai Jadi, sekarang. Sampai sekarang. Kamu umur kan 16 tahun ya? 16 tahun. Berarti 16 tahun gak pernah lihat ibu gitu. Iya. Kalau ayah pernah lihat? Udah pernah lihat. Sekarang ayah di mana? Ayah nggak tahu di mana sekarang. Oh, jadi ibu kamu nggak pernah lihat seumur hidup kamu, ayah kamu pernah lihat tapi sekarang tidak tahu di mana gitu. Iya. Dan nggak ada konteks sama sekali. Nggak ada. Bagaimana perasaan kamu kalau saat ini kan kamu udah beranjak dewasa nih, sudah berpikir gitu? Apa sih yang ada di benak kamu tentang keadaan kamu seperti ini sekarang? Kalau perasaan saya merasa bersyukur masih ada yang bisa beri saya kasih sayang, meskipun bukan orang tua kandung, tapi saya merasa bersyukur. Tapi saya merasa bersyukur. Jadi di sini saya tidak hanya di sini saya mengambil pelajaran. Jadi kita tidak cukup untuk bertemu orang tua saja, akan tetapi terus kita mendoakan. Tapi kamu dengan keadaannya seperti ini tetap kamu mendoakan yang terbaik buat kedua orang tua kamu, meskipun nggak pernah ketemu dengan ibu kamu dan ayah kamu tahu tapi sekarang nggak tahu di mana gitu, kamu tetap mendoakan. Tapi ada nggak keinginan untuk kembali lagi berkumpul seperti dulu gitu? Pasti ada ya. Pasti ada. Iya. Pernah nggak sih kamu bersedih, kok ya Allah kok gini amat hidup saya gitu? Pernah nggak mengeluh kepada Allah gitu? Karena sebaik-baiknya tempat mengeluhnya kepada Allah gitu. Pernah sih kalau lihat orang gitu sama orang tuanya gitu saling sayang gitu, gimana Kalau bagi rapot itu contohnya ya, bagi rapot yang datang kan biasanya orang tuanya gitu. Kalau kamu yang datang siapa biasanya? bibi Kamu kemarin ranking berapa? ranking 7. Ranking 7 ya, nggak apa-apa lah, masuk 10 besar. Oh gitu. Jadi berarti kamu, bibi, sama paman tuh udah dianggap ayah dan ibu kamu. Ya. Yang nggak apa-apa lah, mau siapapun yang kamu anggap benar-benar itu yang terbaik yang Allah hadirkan buat kamu gitu ya. Yang terpenting juga kamu bisa bersyukur seperti yang kamu tadi katakan gitu. Tapi ada nggak keinginan kalau kamu sudah besar nih, ya Allah pertemukan saya dengan kedua orang tua saya, ada nggak kayak gitu? Kalau seperti itu belum, tapi ingin gitu ketemu sama ibu gitu, karena belum lihat gitu, karena kan Dari lahir ya, belum lihat. Dari lahir belum lihat. Pengen gitu dikasih tahu gitu siapa aja saudara yang ada di
Oh ini ibu kamu gitu misalnya ya. Iya. Oh, nih sahabat kita bisa ada satu pembelajaran yang kita dapatkan bahwa ini dari Agenta ini gini, meskipun dia tidak pernah melihat sosok seorang ibu dan tidak tahu keberadaannya di mana, dia tahu ayahnya tapi dia tidak tahu di mana sekarang gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba video ini sampai nih, oh itu anak saya, kamu mau bilang apa ke ibu kamu dulu deh? Toh itu ibu kamu di sana gitu, mau bilang apa? Kalau ibu saya kan udah meninggal. Oh meninggal, yang apa berarti melihat gitu ya? Ayah saya mungkin. Oh kalau ayah saya, berarti ayah kamu ya. Kalau ayahnya Genta lihat nih gitu, apa yang mau Genta katakan ke ayah? Ya, cepat pulang. Orang-orang di luar sana sering dipeluk oleh ayahnya sendiri, tapi saya bukan merasa kesepian, tapi saya pun ingin seperti mereka. Bukan mengeluh, tapi ini keinginan saya. Mudah-mudahan kalau Allah berkehendak, semua pasti terjadi. Betul. Oh dikira saya tadi ibu tuh nggak ada gitu. Oh nggak ada, teh udah meninggal berarti. Yang apa-apa berarti kamu tinggal mendoakan ibu kamu ya. Kan salah satu dari 3 perkara yang tidak akan terhenti amalannya adalah doa anak yang soleh. Ya berarti. Tapi kalau bapak kamu pulang nih suatu saat itu kembali ke kamu mau menerimanya lagi nggak? Pasti menerima. Meskipun udah ditinggalkan kamu gitu, Ya. nggak dibiayai gitu, dibiayai nggak sih? Enggak. Berarti sama bibi, oh iya. Cita-cita kamu jadi apa sih Genta? Pengusaha sukses. Pengusaha dalam bidang apa? Dalam Kalau orang sekarang segitu opak loh yang suksesnya. Kamu apa? mungkin Bandos. kerupuk seperti paman saya. Oh, kerupuk seperti paman kamu ya. Mungkin nanti produksinya bisa lebih besar, dikirimnya kemana-kemana gitu. Nggak apa-apa. Tapi kan kamu punya keinginan untuk berangkat ke Jepang nggak sih? Kalau keinginan sih pengen sih berangkat ke sana, Tapi ini ya, saya takut gitu ketemu, jadi takut nggak ketemu orang sesama muslim gitu, jadi masa sholat sendiri terus gitu, takutnya. ada di Jepang ada bisa Iya, berjamaah. Kan saya belum terlalu luas memikirkan tentang Jepang gitu jadi gitu belum terpikirkan Oh iya. buat ke sana. Tapi mudah-mudahan nanti kamu kalau udah kelas 11 ya mulai terbuka bahwa di Jepang itu orang muslim Jepang banyak, masjid juga ada. Ya kamu sharing aja sama senior-senior kamu buktikan bahwa kamu mampu dengan keadaan seperti ini, kamu mampu bangkit. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan makhluknya gitu. Ya kamu mungkin kuat gitu. Ya kita sama-sama udah nggak punya ibu ya, tahu lah bagaimana rasanya gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi motivasi buat semuanya. Yang paling penting dalam hidup kita adalah bersyukur. Salah satu kunci ketenangan hidup adalah bersyukur, tidak membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Apapun yang terjadi dalam diri Genta, dia selalu optimis bahwa kalau melibatkan Allah dalam setiap urusannya, Allah kalau sudah berkehendak, tidak mungkin ada yang bisa menolak, tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Begitu ya, Genta? Genta udah punya pacar belum? Tidak. Jomblo? Enggak, jomblo? Iya. Kenapa memilih jomblo? Ya Nggak laku? gimana ya, enggak Gak usah. Gimana? gaul sekarang itu nggak pacaran gitu lah, apaan Cuma gitu deket pacaran. aja gitu? Enggak, Jadi istiqomah ya, fisabilillah ya. insya Allah kalau Alhamdulillah ya. Jomblo itu bukan berarti tidak laku, tapi dia memilih tenang untuk menghadapi dunia yang begitu sempit ini. Jadi namanya jomblo fisabilillah ya, berjuang di jalan Allah, bener nggak sih? Ya daripada pacaran hasil enggak gitu.
lebih baik ya buang ke hal yang positif kita diarahkannya, ya gitu ya. Terus ada nggak pesan-pesan buat sahabat kita bisa 76? Ya, buat sahabat-sahabat kita bisa 76, semangat terus. Terutama sekarang akhir-akhir bulan Ramadan, jangan lupa jika kalian masih ingin mengejar malam Lailatul Qadar, silakan pergi itikaf masjid. Amin. Istiqomahkan. Jangan sampai di bulan Ramadan saja, akan tetapi di luar bulan Ramadan tetap istiqomah dalam kebaikan. Oke, sekian pembicaraan kita pada sore hari ini bersama Agenta. Mudah-mudahan bisa memotivasi sahabat kita bisa 76 dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa subscribe ya, like, komen juga yang positif, share buat dibagikan ke teman-teman supaya channel ini terus berkembang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata baik dari saya maupun Agenta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nilai ya, berikan nilai. Saya tinggal bersama Karena berikan nilai.